Oke. Saya mode pesawat dulu ya. Oh ya boleh. Boleh kok. Oke, Son, kita boleh mulai sekarang. Boleh. Oke. Ya, shalom teman-teman, selamat datang. Kita hari ini mau santai ya, judulnya talk show tapi kita ngobrol bareng ini. Dan sebelum itu yuk kita sama-sama doa yuk. Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk semua kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk dapat mengisi hari ini dengan baik. Dan Tuhan terima kasih Tuhan sudah mengantar kami sampai ke tempat ini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama berbagi di talk show saat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar setiap kami dapat mengikuti semua pembicaraan hari ini. Setiap kami mendapatkan berkat, setiap kami belajar dan setiap kami dapat terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Dan talk show ini menjadi salah satu sarana yang Kau berikan kepada kami untuk mewujudkan itu. Dan kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman kami yang lain yang dalam perjalanan agar dapat sampai di sini dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai talk show kami. Amin. Ya, ini saya sambil buka contekan dulu ya biar enggak keliru. Soalnya di sebelah saya ini orang yang penting se-Indonesia Raya. Jadi kalau saya keliru direkam luar biasa nanti ya. Ini perkenalkan namanya Pendeta Martin Krisanto. Ya. Pendeta Martin Krisanto Nugroho STM Div. Mestinya enggak perlu disebut ya belakang. Oh belakang saya ulang tolong diedit. Yang di samping kita adalah Pendeta Martin Krisanto Nugroho tanpa belakang apa-apa. Malah tanpa Krisanto Nugroho. Kalau gitu. KTP saya tuh Martin. Oh gitu. Enggak pakai tok loh ya. Martin. Enggak pakai tok, enggak pakai o, gitu enggak pakai. Oke. Jadi pakai pendetanya juga enggak? Oh, enggak ada. Di KTP kan enggak ada, pasti KTP Martin. Ada. Gitu ya? Martin. Oke. Di samping saya ngulang lagi. Di samping saya namanya Martin. Ya. Di KTP namanya Martin. Yes. Ya. Yes, gitu. Dan ini info yang begini enggak apa-apa ya, kok? Oh ya, jadi Ko Martin ini sudah belajar banyak di banyak bidang, ya. Jadi bukan hanya oh ya pendeta sekolah teologi, oh bukan. Ko Martin juga belajar di banyak bidang. Jadi Ko Martin ini sarjana teknik elektro, makanya itu ST gitu ya. Sarjana teknik elektro arus kuat. Lalu Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. Oh, pada tahun wow. Oh maksudnya cek tuweke ngono. Loh enggak, maksudnya itu pengalamannya sudah ada. Lalu Master of Divinity MDiv-nya di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, jauh ya. Itu sekolah teologinya dan sekarang melayani sebagai sekretaris umum ya kok ya di GKI Sinode Wilayah Jawa Timur dari 2001 sampai sekarang gitu. Ya, lalu tambahannya juga ada tambahan lagi kok? Wah, enggak ada. Tidak ada, cukup ya? Iya. Edisional 5.000. Edisional, iya. Kan gitu biasanya kentang atau apa. Dan tema kita sekarang ini how to deal with my parents. Ya. Oke. Siapa yang di sini fine saja sama parentsnya? Aku bahagia sekali dengan parents. Hans. Wih, sini. Saya masih ingat namanya. Hans. Ya, sini oke kok. Berarti nanti pertanyaan banyak dari sini. Oh, dia langsung ada kokone. Oh. Soalnya di syuting. Iya, saya. Kita fine gitu ya. Kita bersyukur untuk parents kita ya. Dan gimana kita sekarang how to deal with my parents itu karena kita mau belajar menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang tua kita. Jadi kita berproses jadi anak yang lebih baik. Gitu ya kok. Nah, terus ini harusnya ini ya. Ada es breaking sekarang kah? Nanti cek lama dulu. Oh, berarti kita ngobrol-ngobrol dulu ini. Kita mau ngobrol dulu kok. Ya. Sekarang gini kok, parents ya kok ya. Parents, kita ngomongin parents. Apa sih yang kita pikirkan tentang parents gitu ya? Tentang papaku, mamaku kok. Satu kata kok. Untuk menggambarkan orang tuanya Ko Martin itu apa? Supaya jawabnya agak bulat sedikit. Kalau positif atau negatif? Positif kok. Kalau positif unik. Unik. Kalau negatif complicated. Wih, Oh iya kan? Unik. Iya,
unik itu kan positif, ya, lebih positif lah. Dan complicated gitu ya. Nah, kenapa kok bisa pilih unik dan pilih complicated? Ya, panjang ini. Karena papa saya seorang pendeta, ya, GKI yang mana sampai tutup usia, jadi sampai meninggalnya beliau tidak tahu kalau saya berproses dan mengikuti jejaknya gitu dalam tanda kutip. Karena kalau di GKI itu kan tidak ada tradisi pendeta turun menurun itu kan tidak ada. Ya. Jadi itu murni panggilan ya, beda dengan mungkin tradisi gereja lain. Dan papa saya itu singkatnya KDRT. Jadi saya termasuk produk KDRT. KDRT itu apa ya? Kok jadi saya mau wawancara? Tahu loh, Van. Ya abusive gitu ya. Abusive. Jadi baik kata-kata dan perbuatan kan ya semuanya lengkap gitu ya. Secara emosional dan sebagainya. Termasuk ke mama saya dan termasuk ke kakak saya. Kami kan 2 bersaudara. Nah, mama saya, kenapa kok saya bilang rumit? Karena dalam waktu yang lama mama papa saya juga tidak tidur satu kamar. Ya, jadi pisah kamar gitu ya. Dan saya pernah menyaksikan mama saya ya, yang karena direkam saya ceritakan yang rada enteng titik lah ya. Dilempar panci misalnya gitu ya. Yang lainnya jangan diceritakan lah. Tapi saya menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa itu, kemudian sampai akhirnya papa saya dalam waktu yang lama tentunya, papa saya turning, ya dia berubah 180 derajat oleh, saya yakin itu dari Tuhan, dan diawali saya yang mulai bisa mengampuni ya, tadinya nggak bisa, tadinya dendam malahan. Nah di momen itu papa saya berubah, ganti mama saya yang mungkin karena tersimpan begitu kemudian fight back gitu ya. Jadi kayak mulai membalas gitu ya dengan berbagai caranya. Nah kemudian mama saya bahkan 3 tahun, papa saya meninggal dunia tahun 2001. Saat itu mama saya belum mengampuni ya. Sampai 3 tahun kemudian pun masih belum. Dan kemudian mama saya sudah kami pindahkan ya dari kota asal, kami dari Malang dulu dari kecil. Sekarang bersama saya di Bondowoso dan puji Tuhan sudah mengalami pemulihan. Makanya kan saya bilang perjalanan hidup itu begitu rumit di satu sisi tapi unik di sisi lain. Banyak hal yang bisa kita sesalkan dan kita kutuki kalau kita tidak berhasil berdamai. Tapi ketika kita berhasil berdamai, maka banyak hal yang akhirnya kita kagumi pekerjaan Tuhan dan keajaiban yang diberikan Tuhan. Oke, itu ya kok yang unik tapi ya complicated di situ ya. Berarti ada proses yang bisa kita syukuri ya kok ya dari situ. Ya banyak sekali. Dengan kehadiran orang tua yang unik itu kok ada hal yang khusus ini yang Ko Martin syukuri enggak? Ya misalnya begini, jadi masa saya dengan papa saya berubah menjadi sayang dan sebagainya itu kan setelah saya menikah. Atau sebelum. Jadi di masa-masa saya kuliah tapi sudah semester pertengahan semester. Saya kan masih 10 semester. Kalau sekarang kan sudah 8 semester ya. Saya masih angkatan yang 10 semester dan saya menyelesaikannya dalam waktu 6 tahun karena saya sambil kerja dan semester 1 dan 2 itu dablek-dableknya gitu, nakal-nakalnya gitu ya. Jadi nasib 1 koma gitu ya. Nah, jadi di pertengahan itu baru saya mengampuni papa saya dan dari situ baru berubah dan waktu saya kumpul sama papa saya kan hampir tidak ada. Jadi
setelah saya mengampuni, saya sudah lebih care, lebih bisa sayang sama papa saya. Lalu saya kerja di luar pulau, di Bali, jadi pimpinan di sana. Kemudian baru menjelang menikah, gitu ya. Itu saya baru mengalami kumpul sama papa saya belikan tempat tidur pernikahan itu ya, hadiah persiapan pernikahan, ranjang nikah itu yang belikan papa saya. Kemudian yang tidur pertama di atasnya saya dan papa saya gitu ya. Nah, kemudian tidak lama kemudian tahun 2001 tiba-tiba papa saya meninggal. Nah, jadi tidak cukup waktu untuk bercengkerama ketika hubungan itu sudah baik begitu ya. Nah, itu hal yang menurut saya perlu disyukuri dulu. Proses itu bersama Tuhan itu tidak bisa ditebak ya, hanya bisa diimani. Tentang kapannya, kayak apanya itu tidak bisa diprediksi. Nah, itu aja. Oke, Kak. Nah, ini tadi ya bersyukur gitu ya, punya kesempatan akhirnya bisa pulih, bisa menikmati kebersamaan dalam damainya bersama dengan papa dan mama. Nah, ini kok yang saya tertarik itu ketika mengampuni itu kan namanya apa yang dialami selama bertahun-tahun itu kan enggak bisa dalam oke Tuhan aku mengampuni dan langsung berubah gitu kan. Ya. Enggak kan kok. Nah, itu gimana tuh kok? Berubahnya itu rasanya itu kayak apa sih kok? Ya, jadi jujur sudah sampai di titik berdoa itu sudah ngomong seperti ini sebetulnya. Tuhan, papa saya seperti itu pun sampai kapanpun, sampai saya menikah pun, sampai punya anak, papa saya jadi opa ya bagi anak saya pun, saya harus siap. Artinya jika papa saya nggak berubah, tapi dalam kondisi yang bukan mengampuni. Ya, jadi sometimes teori atau doktrin atau pemahaman iman itu help, ya, walaupun tidak solusi, belum tentu solusi, tetapi setidaknya memberikan kepasrahan, tapi dendam nggak bisa begitu saja dicabut. Ya, itu ditemukan ketika dalam perjalanan, menurut saya itu anugerah. Jadi doanya sudah kan seakan-akan malah mematok Allah ya sudah kayak gitu ya. Dan sudah tidak berharap lagi papa saya berubah. Tapi di saat itulah malah dalam beberapa momentum ya, saya mengikuti ibadah, mengikuti apa itu, kemudian saya tiba-tiba dalam satu peristiwa besar di rumah itu saya merasa berbalik, jadi plong dan kemudian malah saya jadi sayang sama papa saya gitu, kan aneh. Jadi papa saya belum berubah waktu itu, konteksnya papa saya masih sedang bersih tegang dengan kakak saya histeris, nah, kondisinya kan jelek ya. Mama saya juga nangis teriak-teriak begitu. Malah saya tiba-tiba bisa damai begitu, kemudian malah saya bisa ngomong dengan tenang ke papa saya. Biasanya saya nggak mungkin seperti itu gitu ya. Dan saya sadari itu Roh Kudus yang bekerja saat itu. Nah, dari momen itu berubah dan pertama kali di hari itu papa saya ngomong, terima kasih ya Tin gitu. Jadi papa saya nggak pernah meluk saya, ya. Tapi hari itu ketika ngomong terima kasih dan kemudian dia berdoa memeluk kakak saya di atas genteng, kejadiannya. Jadi di wuwungan itu. Nah, di situ baru saya merasakan bahwa saya juga dipeluk begitu. Walaupun secara fisik saya tidak dipeluk. Ya. Dan kemudian dalam doa Tuhan memimpin mulut saya untuk mengatakan bahwa dalam tanda kutip lingkaran setan, ya itu istilah aja ya, lingkaran setan selama 25 tahun pernikahan itu akan diubah mulai dari hari itu. Dan saya membawa, jadi kalau orang doa itu kan kalau mau start doa kan sudah mikir dulu doanya apa. Tapi ketika Roh Kudus mengisi doa itu maka yang terucap akan berbeda. Dan kemudian terjadi beneran seperti yang dikatakan Tuhan bahwa tiba-tiba saya keluar dan saya melihat kakak saya sudah dipelukan
papa saya. Padahal saya takutnya adalah papa saya teriak lagi, kakak saya jatuh. Dan papa saya juga jatuh. Nah tapi di momen itu pun mama saya melihat dan mengatakan, belum lihat waktu doa, amin gitu, mama saya ngeliatin saya gini, kamu ngomong apa gitu. Jadi kan saya doanya bahwa ini saatnya semuanya ini diubahkan, tapi mama saya enggak percaya. Bahkan ketika mama saya melihat ke atas ke atap itu pun mama saya tetap bilang bahwa ya itu hari ini, besok paling papamu balik lagi gitu. Itu cuma momen ya, gitu aja. Ya, jadi artinya bahwa setiap orang berproses secara berbeda, gitu. Ya, punya momennya masing-masing. Tapi berarti proses pengampunan itu bahkan sebelum papanya Ko Martin berubah ya. Maksudnya itu justru terjadinya sebelum papanya Ko Martin menunjukkan ada perubahan yang lebih baik gitu ya. Justru kondisinya masih seperti itu, yang berubah Ko Martinnya gitu ya. Ya, dan itu dirubah oleh Tuhan ya. Maksudnya bukan Tuhan. Karena aku mau sayanya yang bertekad keras gitu kan, sudah enggak, waktu itu sudah doanya pasrah aja gitu ya. Ada. Doanya aja gitu. Ya. Oke, Ko, ini hal yang sangat-sangat menyentuh sih buat saya pribadi, itu menyentuh bahwa ketika kita mohon sesuatu itu kadang kita seringnya minta keadaan dong Tuhan yang diubahkan, papaku, mamaku, keluargaku dong Tuhan yang diubahkan. Tapi dari apa yang Ko Martin bagikan ini, justru kitanya ya Ko ya yang Tuhan ubahkan, kitanya yang disentuh dulu. Dan itu menunjukkan bahwa pengampunan itu, memberi maaf itu enggak mustahil ya Ko ya. Bukan ya berat, tapi bukan hal yang mustahil gitu ya untuk terjadi gitu di tengah keluarga. Nah, ada tips enggak nih Ko? Ya, karena bagi saya gini ya, pengalaman spiritual atau pengalaman iman itu tiap orang akan disentuh oleh Tuhan sesuai dengan keunikannya. Jadi yang pertama, kalau nanti mendengar saya bersaksi, don't buy it, maksudnya jangan mengambil bentuknya, tetapi ambil saja inti sarinya saja, apa yang Tuhan lakukan. Karena yang Tuhan lakukan, jiwa dari apa yang Tuhan lakukan, bukan apa yang Tuhan lakukan literally gitu. Karena dia akan menolong kita, intinya itu. Kita dengan kekuatan kita itu nggak akan bisa. Yang kedua adalah kita siap, maksudnya kita pasrah, ya, berserah dalam posisi apapun. Ya, maksudnya tidak perlu kita memaksa Tuhan, tidak perlu kita memaksa diri kita, tidak apalagi memaksa berpikir bahwa orang lain berubah. Jadi orang tua kita berubah, siapapun lah, saudara kita berubah, nggak bisa gitu. Itu nggak perlu gitu. Tapi seringkali yang membuat kita tertekan itu karena seperti itu. Dan itu semakin, nah kita berharap pada orang lain. Padahal satu-satunya harapan yang masih bisa kita penuhi kan hanya yang pada diri kita sendiri. Nah, jadi mungkin tips saya adalah ya serahkan diri gitu, serahkan sepenuhnya gitu. Dan teori atau doktrin atau ajaran yang kita pahami, yang terbaik yang kita terima, mengampuni misalnya, bahwa ya oke, saya tetap ingin mengampuni, itu saja. Tapi kalau kita masih mengeraskan diri, saya nggak tahu. Ya, karena posisi saya waktu itu, saya tidak mengkategorikan diri saya mengeraskan hati, tetapi saya menyadari bahwa saya masih punya dendam di dalam diri saya. Itu aja. Ya, itu perasaan yang valid kok ya, yang enggak bisa kita paksakan untuk berpikir ke arah sana dulu gitu. Dan mungkin ada satu lagi begini, ada orang yang bilang, apakah pengalaman terpahit dalam hidup misalnya ya. Nah, saya kan setelah itu saya kena kanker kan, sampai stadium akhir. Nah, kemudian ada yang tanya, apakah ini pengalamanmu yang terberat dalam hidupmu? Setelah saya ingat kembali semua perasaan saya, yang terberat adalah ketika justru di masa-masa saya belum bisa memaafkan papa saya dan
mangkal-mangkalnya, benci-bencinya, memberontak-memberontaknya. Itu yang lebih menyakitkan. Lebih kalau berat saya ingat. Ya, dari saya masih segala ingat yang terjadi. waktu itu saya main piano masih gradul-gradul, masih newbie begitu. Tapi kemudian saya main, oh Allahku, jenguklah diriku, sambil nangis gitu. Nah itu kan saya masih mengingat bahwa ya walaupun saya dekat dengan Tuhan, tapi itu masa yang menurut saya berat sekali. Dari seluruh masa hidup saya, walaupun setelah itu dilepaskan ya, relief gitu ya. Si Tuhan. Tapi kan siapa yang nggak tahu berapa lamanya itu. Benar, takes time. Ya, Betul. ya. Tapi berarti jujur sama perasaan sendiri ya kok ya. Itu jauh lebih baik ya kok. Jujur sama Tuhan apa yang sebenarnya kita rasakan gitu. Dan mungkin saya termasuk golongan orang yang keras. Mungkin. Sehingga kan saya waktunya lebih agak extra time gitu ya. Ya kalau yang orang yang lembut hatinya mungkin ya BE lebih cepat. Ya, kan saya percaya setiap kita di sini juga ada punya pergumulannya masing-masing, punya tantangan masing-masing, punya keunikan masing-masing ini kok. Nah, dalam situasi kami masing-masing ini kok yang berbeda-beda, adakah hal-hal dasar atau hal-hal yang penting yang bisa kami lakukan gitu kok sebagai anak untuk orang tua gitu. Bagaimana kami bisa menyikapi orang tua kami gitu. Iya, belajar dari kesalahan saya ya gitu ya. Membaca, jadi gini, membaca hal yang positif di saat yang buruk. Itu menurut saya karunia yang perlu segera diminta. Kenapa? Karena jujur aja, papa saya waktu saya akrab kan gak panjang. Lalu papa saya meninggal, sampai saya pernah menangis itu karena kangen gitu ya. Udah enak, kok malah bisa rasa kumpul ya, nggak bisa kumpul sama papa saya. Dan tiba-tiba malah muncul semua yang baik yang papa lakukan itu akhirnya muncul gitu loh. Nah berarti kan papa saya juga pernah melakukan hal yang baik untuk saya. Perkataannya pun ada yang baik, tapi karena saya diselimuti atau diselaputi oleh iya kata-kata kotor yang keluar, yang setan, yang ini, yang kotoran, yang kebun binatang lengkap sampai insektisida insek semua disebut. Ya akhirnya kan membuat saya sambil dipukul, sambil dibenturkan kepala saya ke kamar mandi. Nah itu kan membuat saya akhirnya kayak nggak mampu melihat tanda-tanda itu gitu. Yang mana masih kecil dulu ternyata papa saya belain loh, punya waktu loh. Dia sibuk begitu, saya masih ada fotonya, saya diajak berdua pergi ke Sengkaling di Malang. Terus kemudian waktu saya juara gambar, papa saya bela-belain pergi dipotret itunya, lukisannya, kemudian masuk chip chop apa macam-macam sama papa saya dipasang, kemudian saya dibelikan sepeda waktu saya ulang tahun. Jadi ada hal-hal yang ya, sebenarnya ya bahkan bagi saya papa saya itu kan pendeta yang munafik. Waktu saya masih kecil dulu sampai saya SMA. Dia mau khotbah gimana pun bagi saya nggak ada khotbahnya dia yang bagus gitu. Padahal dia seorang pengkhotbah yang favorit. Waktu itu banyak orang senang karena papa saya suka bercanda gitu ya. Lebih delotok gitu ya. Istilahnya banyak komedi dibanding kalau saya berkhotbah sekarang. Nah, tetapi kemudian ketika papa saya nggak ada, saya ketemu salah satu penatua ya di Malang, di mana papa saya melayani. Kemudian waktu itu saya sudah pendeta. Kemudian orang ini bilang gini, kamu tahu nggak, papamu itu orang istimewa, dia bilang gitu. Apa? Ya. Saya masih ingat, papamu itu sakit
itu nggak enak badan dan pulang dari luar kota. Kemudian ada jemaat yang waktu itu saya lupa sakit keras atau keluarganya ada yang meninggal itu di bantaran sungai Berantas di bawah jembatan. Jadi tinggalnya kalau sekarang jadi Kampung Pelangi itu. Yang Kampung sudah Pelangi itu ya, di sana. Nah, kemudian waktu kami majelis jemaat kami memberi kabar, papamu itu langsung sudah menuju ke sana naik sepeda motor karena dia masuk di gang kan, nggak mungkin. Kemudian sambil dia kondisi badan seperti itu dia tetap datang. Nah, jadi itu kan semua nggak terlihat gitu. Maksudnya dari seorang anak yang namanya Martin ini nggak terlihat gitu. Bukan itu yang Iya, jadi bayangkan ya. Jadi ya makanya mintalah karunia. Walaupun papa mamamu marah gitu ya. Kamu masih bisa menangkap maksud baiknya. Sesulit apapun gitu. Karena saya jamin itu sulit sekali. Ya gimana nggak sulit dong sambil dikaplok sambil ya sulit untuk menangkap maksud baik. Ya kira-kira itu. Baiknya begitu ya. Ya itu ya, karunia menurut saya. Betul. Ada lagi kok? Dan yang lain itu kalau sekarang ya. Ini kan saya memposisikan saya orang tua ya. Kalau orang tuamu masih bisa kamu tanyain. Ada baiknya kamu tanya sekarang. Kenapa papa gini? Kenapa mama begini? Apa pertimbangannya? Untuk hal-hal yang selama ini not still ring the bell. Jadi aku nggak mudeng. Kenapa kok ya gitu ya? Kenapa harus gini? Iya. Jadi harus gitu? Kenapa? Karena gini. Orang tua itu kan banyak di pikirannya itu terlalu banyak. Ya, apalagi kayak saya gini wis. Wah kayak pikirannya dan itu pun saya sudah menjadi orang tua yang berusaha belajar tentang mendidik anak, mendampingi remaja, parenting bahkan saya memimpin parenting itu sendiri pun bukan berarti saya tidak mengalami kesulitan dengan anak saya, ya untuk bisa lebih terbuka dan ketika terbuka saya menyadari saya aktif sama anak saya. Nah kalau kalian punya orang tua yang aktif, kalian bersyukur. Aktif itu artinya ngajak omong, kenapa ya kamu gini. Dia berusaha untuk memahami kamu. Lah tolonglah dia gitu, seterbuka mungkin. Maksudnya gini, ibaratnya gini. Kamu untuk mengatakan sesuatu yang paling kamu takut sekalipun. Gak mungkin orang tuamu akan... Mungkin orang tua mengatakan, kamu bukan anakku lagi. Misalnya saking marahnya ya. Katakan, ini yang paling ditakuti betul ya. Momentum seperti itu. Tapi, kalaupun orang tuamu ngomong seperti itu, percayalah saya itu hanya perkataan. Emosinya dia. Ya. Kecuali kamu melihat, maaf, kalian sudah besar-besar, kalian sudah melihat secara psikologis, orang tuamu punya masalah psikologis. Kalau orang tuamu punya masalah psikologis, ini pertimbangkan. Apa yang saya omong ini, gak bisa. Ya, mesti kamu konsultasikan kepada profesional. Artinya bahwa kalau saya ngomong terbuka, apa dampaknya? Kalau gejalanya orang tua saya seperti ini, kan itu bisa dibaca. Betul. Ya, kalau dia punya schizophrenia, dia punya apa yang kamu nggak tahu, itu bahaya, gitu ya. Tapi kalau dia umum pada umumnya, karena nggak ada ya orang yang normali, nggak ada. Semua orang tuh punya neurosisnya. Nah menurut saya masih bisa. Kalau bisa masih kamu ajak komunikasi, kamu tanya itu. Dan tips yang paling manjur itu bahasa cinta. Itu paling manjur bahasa cinta. Jadi dan itu dipraktekkan oleh istri saya ke mamahnya. Mamahnya schizofren. Okay. Ya. Anak saya juga praktekkan ke saya. Jadi kami pernah ngobrol tentang bahasa cinta. Nah ini baik ya. Jadi kalau kamu bisa punya suasana enak sama orang tua, kamu jangan berpikir bahwa orang tuamu akan terapkan bahasa cinta ke kamu. Is forget it lah, gitu ya. Tapi yang penting kitanya dulu yang lakukan. Itu it works gitu loh.
it happens, itu big change gitu. Gede banget impactnya. Anak saya setelah tahu bahwa bahasa saya, cinta saya itu pelukan, sentuhan. Jadi saya pulang gitu, kalian kenal anak saya yang pertama ya, Justin. Itu yang dia tahu bahasa saya, dia langsung peluk saya gitu. Dan it works gitu. Secapek-capeknya saya, seruwet-ruwetnya pikiran saya, ketika saya dipegang, itu saya langsung calm down gitu, calming gitu. Nah itu kan sangat menolong ya. Ya jadi seperti itu. Ya. Ya. Oke, juga butuh konsisten ya kok ya untuk menyampaikan bahasa cinta itu. Nah, konsisten ini semoga ya, tapi anak-anak muda itu mungkin agak sulit ya. Saya pernah muda jadi kadar kasihnya anak-anak yang ada di sini itu gede ke orang tua. Cuma nanti, jadi if you have a chance, maksudnya tiba-tiba kamu moodmu lagi bagus, moodmu lagi bagus, hajar gitu kalau menurut saya. Karena kalau kita tunda, nanti akhirnya moodnya juga turun lagi, nih, kan, semangat. Lupa lagi udah. Terus kita lewati. Even untuk teman kita yang hubungannya baik ya. Tadi kan ada 2 teman. Coba kamu praktekkan. Itu kalau kamu praktekkan itu nanti somehow orang tuamu akan better gitu. Jauh lebih baik lagi. Akan ada perkembangan yang muncul baik. Potensi positifnya akan lebih kuat lagi. Gitu. Oke kok, ini teman-teman oke ya, aman ya, paham. Nah ngomong-ngomong soal terbuka kok, nanti akan ada pertanyaan saya sendiri juga pengen tanya nih kok nanti soal terbuka. Tapi nanti teman-teman juga nanti boleh ya, kalau mau tanya-tanya, mau sharing-sharing boleh. Tapi sebelum itu benar ya sekarang waktunya. Benar, ice breaking bukan? Salah waktuku. Boleh ya. Kita relax dulu ya teman-teman ya. Sambil memikirkan kamu mau tanya apa. Wah itu kita relax dulu. Mari silahkan. Ya. Loh dipinjemi loh sama Iya. Ini kita sudah selesai untuk sesi 1. Mungkin kita relax dulu ya. Berdiri sebentar boleh? Oh, asik. Oh iya. Iya. Mungkin menghadap kanan. Hadap kanan. Pegang pundak temennya. Ini boleh maju. 1 apa 2? Kayak kereta gitu boleh sih. Kereta 2. Boleh. Sans masuk ya. So, ayo. Ya. Oh, sinian boleh pegang. Berapa putaran ini Bu? Enggak usah muter, kita pijet dulu ini pundaknya. Aduh, enak ya. Sorry loh banyak gak enak. Ya mungkin agak dipukul-pukul manja ya. Oh, pukul manja. Punggungnya Kak, punggungnya. Iya. Oke. Boleh. Kok mukulnya gini ya? Oh, agak. Boleh dipijit-pijit lagi, bebas. Iya, boleh. Atau boleh putar balik mungkin biar rasa feel-nya lain ini. 1 jam ya? Iya. 1 jam ya? Enak ya. Aku baru ini jadi pembicara. Ini ya. Iya. Dipukul-pukul lagi, pukul-pukul. Iya. Tepuk-tepuk lah ya, tepuk-tepuk. Banter gak? Enak Kak. Iya, makasih. Iya. Ada apa lagi ya? Sudah. Oh, sudah. Cukup guys ya. Oke. Sekian dari saya. Ya, thank you. Ini kok. Sudah relax ya kak? Manjur ya. Joshua iri, Joshua harusnya berdiri di sini ya. Wah, kamu udah pengen. Wow, jarang-jarang loh Jos. Ya, tapi kok Martin baik. Ya, sekarang sudah relax semua, sudah agak enakan gitu ya. Nah, sekarang waktunya kita bukan lagi ngomong aku sudah tak marah gitu ya, kalau dengan nada gitu ya mungkin ya yang sudah bisa melampaui itu juga boleh. Waktunya kita boleh tanya-tanya nih ke Ko Martin ya. Yang mau tanya langsung boleh, yang mau sambil nulis boleh ya.
Soalnya mungkin kan agak ndak enak gitu ya. Boleh nulis, cuma nulisnya panjang banget sambil curhat gitu agak susah aku bacanya. Ya, soal terbuka sama orang tua. Ini boleh tanya ya kok ya saya ke semua ya. Yang selama ini sudah nyaman gitu terbuka dengan orang tuanya, bisa cerita apa saja dengan orang tuamu. Boleh tahu? Duh, hubungan baik kita adalah sebatas aku dengan urusanku. Itu tandanya sudah gede-gede. Itu kalau masih di bawah 14 tahun, 13 itu anak 12 SD itu gitu masih ya, ngomong dia. Tapi kalau sudah di atas itu nggak bisa. Oke. Ya, karena saya ngalami, jadi artinya teman-teman, saya nyebutnya teman-teman. Jadi yang usia kalian itu nitip ke saya rahasianya, dan enggak mungkin kan saya ngomong sama orang tuanya. Kalau sekali saya ngomong sama orang tuanya, ya mana mau kalian curhat sama saya gitu kan, enggak mungkin. Dan itu kadang kita ini pembimbing atau apapun istilahnya itu, kakak-kakak ini, kita kecepit di tengah. Saya pernah rodok gak disopo sama orang tua gara-gara megang rahasia anaknya gitu. Terus ngambek dia. Cerita. Pak Martin enggak cerita ke saya aku ini ya. Terus saya ngomong dalam hati saya. Sampai pernah, ini menarik sekali. Saya saking dekatnya sama anak-anak itu, kalau di Bondowoso itu ya. Itu saya itu bisa ngerasakan. Jadi saya bisa ngerasakan, saya ngomong gini. Kamu jangan cerita sama saya. Duh, kenapa? Wis lah, kamu jangan cerita. Soalnya nanti nek orang tuamu tanya sama saya kan tetap bisa menjawab saya tidak tahu. Karena saya nggak usah tanya, saya sudah tahu. Gitu loh. Loh kan lebih aman toh daripada saya dikonfirmasi. Oh, gitu. Oh, sampai gitu ya. Sampai seperti itu. Kalau saya kok kenal sama papanya, kenal sama anaknya cowok, yang anaknya curhat soal papanya curhat ke saya gitu. Soal anaknya. Iya. Ya gitu. Mau saya ngomong anakmu itu ngerasa gini loh, kok enggak bisa. Saya mau bilang ke sini, papamu ngerasa gini tambah ngamuk ke saya, toh. Bisa. Akhirnya saya cuma ngomong, wis tala kok modelannya sama kok bapak anak itu ya. Sama-sama asli nih. Kalau sudah gitu akhirnya ya mereka akur-akur sendiri kok akhirnya. Puji Tuhan gitu. Nah, di sini ada enggak yang pengen tanya soal terbuka atau mungkin soal mengampuni atau soal apapun yang terkait dengan relasi kita dengan orang tua kita. Ada yang mau nulis? Pakai kertas nanti anonim boleh. Yang pengen nulis? Enggak ada juga? Atau langsung? Atau senang mendengar ini? Oh iya. Orang tuanya temennya yang mau ditanyakan juga boleh. Loh iya kadang-kadang. Oh iya, biasanya bahasanya gini, gini kok kawanku, temanku itu gini padahal dia sendiri. Temanku itu loh, gini. Boleh itu. Ngomong aja sebut saja namanya Bunga gitu kan. Ya. Ini kok. Apa-apa. Ini aja deh, saya mau mulai dengan pertanyaan ini. Mungkin sambil teman-teman yang lain kalau mau minta kertas, ada di Filia, dari situ boleh ya. Kalau WA, HP-ku di sini, jadi enggak bisa aku baca. Jadi kok kadang itu kayak yang Ko Martin tadi bilang, kalau kita jujur kok responnya, reaksinya mereka sih. Itu loh kok yang kadang-kadang itu, aku sudah tahu pasti reaksinya orang tua aku akan kayak gini. Dia pasti tidak akan setuju. Padahal loh, itu tuh tidak seperti yang mereka pikirkan. Misalnya saya itu mau pergi sama teman yang ini. Saya itu tahu teman saya baik. Tapi karena orang tua saya dengan segala pengalamannya padahal ya belum kenal sampai teman saya ini. Wes langsung bilang, no, pokoknya nek sama dia no. Padahal kenal aja belum, wes kayak sentimen gitu loh kok. Nah nek kayak gitu ya apa kok? Wah jawabannya akan sangat bervariasi. Oke. Karena satu tipe orang tua itu seperti apa. Kan beda-beda. Terus anak itu sendiri tipenya gimana. Ada anak yang cuek aja, gak boleh ya wis. Enak. Ada sing gak boleh, ngangkel gitu. Nyimpen. Ada sing langsung, mama ini digegeri gitu kan. Kan tergantung tipenya. Tapi menurut saya ini kan gini, seni berkomunikasi. Nah, mungkin tips saya untuk komunikasi itu gini.
Semoga tidak terjebak pada pola komunikasi yang sama dan terus-menerus. Ketika komunikasi itu buruk. Nah, jadi gini, perhatikan pola kita bicara sama orang tua kita. Itu ada yang tidak enak, gitu ya. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Nah, coba perhatikan pola yang tidak enak itu sumbangan dari kitanya itu biasanya tetap. Misalnya kalau orang ngomong, mamanya ngomong gini, kita ngomong mesti nih mama gitu. Nanti mesti nih mama. Kalaupun nggak ngomong di otaknya mesti nih gitu. Nah itu contoh aja. Nah kalau kita meresponnya sama, lalu setelah itu feedbacknya juga sama, ya kita sedang terjebak pada pola yang sama. Maka seringkali saya hanya memberi masukan. Being a creative person. Jadi inovasi dong. Kalau kamu nggak pernah mencoba hal yang berbeda. Misalnya kamu biasanya celemang-celemong. Sekali-sekali kamu diem. Deloken motoi mamamu apa papamu. Yang mana kamu nggak pernah lakukan. Karena saya lakukan itu sama papa saya. Papa saya dulu marah-marah, kalau marah-marah, mukul apa segala macam. Saya tidak pernah melihat ke matanya papa saya. Saya selalu gini, yo, ya gitu ya. Saya yakan aja supaya saya nggak dipukul. Ya toh? Kalau sudah, nah sampai akhirnya satu ketika saya memberanikan diri. Ini kalau saya terjebak di sini terus, mau sampai kapan? Ya dengan resiko saya mungkin dihantam lebih keras. Tapi ya sudah siap-siap toh, kan badan saya sudah makin besar. Jadi saya sudah lebih tinggi dari papa saya. Waktu itu saya lihat papa saya gini. Papa saya panik. Baru kali ini. Panik dia. Terus dia teriak ke mama saya. Ya anakmu mulai ngelawan. Padahal saya hanya ngelihat. Saya ini enggak ngomong apa-apa. Dikira baru nantang. ngelihat. Dia reaksinya sudah. Anak mau ngelawan. Saya diam aja. Saya tetap bertahan aja sambil takut dulunya. Iki nek dikampleng ya mingser ini. Mau ya apa ya, tak tangkis saya opo gitu ya. Tapi tatap gini gitu loh. Akhirnya dipanik. Kemudian dia pergi. Enggak jadi mukul saya. Nah 2 hari kemudian dia pulang. Dia langsung kasih solusi yang jauh lebih baik. Gitu loh. Jadi mungkin dia sadar karena reaksi saya berbeda. Kemudian singkatnya dia ambil ini STNK sama kunci saya gara-gara banyak rahasia. Dan ya tahulah kalau anak laki-laki kan sepeda motornya diapakno ya. Sing spioni diuculi apa ya toh. Kalau gitu kan. Nah, saya ini sudah jalan-jalan sampai Jogja sampai mana-mana, saya nggak pernah kena rahasia pun saya selamat. Nah, papa saya ngotot kamu harus pasang ini spion standarnya itu. Saya pentelengi gini. Kamu nggak mau nurut STNK SIM kasih ke papa, langsung tak ambil. Nggak pakai membela diri saya. Saya ambil, saya kasih. Tapi saya lihat terus gini. Nah itu nggak pernah saya lakukan toh sebelumnya. Nah 2 hari kemudian dia bawa STNK sama itu. Kemudian dia taruh, malah dia ngomong baik-baik sama saya. Akhirnya, Martin, kamu sudah besar. Ya, kamu sudah 17 tahun ke atas sekarang. Mulai sekarang kamu punya urusan apapun dengan hukum, kamu hadapi sendiri. Papa tidak akan mengurus itu semua. Tapi dia nadanya tuh nggak ngawur gitu loh. Kata-katanya tertata, baik sekali. Dan saya masih ingat banget dan saya sudah waktu papa gitu, saya sudah mulai kayak malah berkaca-kaca. Saya malah kena gitu loh dan saya malah mau nangis gitu ya. Tapi gengsi dong gitu ya. Jadi saya tahan gini. Nah, papa saya kasih gitu. Malah gara-gara itu saya malah masang spion. Tuh kan, coba. Ya kan papa jadi lebih bahagia ya kok ya. Enggak tahu. Karena terturuti kan kok. Ya, maunya papa kan terturuti. Tapi momentum itu sebelum tadi. Jadi maksudnya, jadi tips bagi teman-teman adalah jangan terjebak pada pola yang sama. Coba yang ini, nggak bisa. Coba yang ini gitu. Jangan terjebak pada pola. Ketika pola diulang, kita sendiri lelah, orang tua kita juga lelah, dan kita akhirnya menghabiskan waktu tanpa
ada kemajuan dalam komunikasi. Berarti ya kalau sudah tahu itu nggak efektif ya pakai cara yang lain. Itu gitu persis. ya, Sudah tahu kan nggak efektif, tapi kita ulangi lagi. Nah yang lawan kita mungkin mengulang kan. Ya karena kan Kan tetap. repetisi ya, karena dia juga terjebak kan. Nah kita jangan terjebak gitu. Kita coba, kasih ya, jalan coba baru. kita cari yang lain. Saya belum pernah ngasih tulisan, kasih tulisan, Tertulis, kasih misalnya gitu. Jadi coba apapun, coba. Gitu. Sip. Ya tadi responnya benar-benar di luar perkiraan BMKG ya Bu, bisa kayak gitu. Langsung kayak gitu. Ya. Dan tentang keterbukaan juga ya. Teman-teman, you will never know. So far ketika kamu tulus, dan so far karena kamu kepepet, maaf ya, biasanya kita itu terbuka kalau sudah kepepet. Ya, karena nggak ada jalan, sudah nggak mungkin kita nggak buka. Ya, ini saya nggak buka orangnya, tapi ini bottom line-nya aja. Jadi dia punya orientasi seks, ya. Masalah orientasi seks yang belum diterima oleh banyak orang lah gitu ya. Saya netral aja, saya tidak mengatakan ini seperti apa. Nah, lalu waktu itu dia harus ada di rumah sakit dan berurusan dengan organ kelamin. Nah, di situ dia keder karena dia sudah melakukan hal-hal yang menurut dia bisa punya dampak dari apa yang dia lakukan. Yang dia sudah sesali dan dia sudah akui ke saya. Dan kami berdoa dan kami berjalan bersama. Saya menemani dia tidak merasa terhakimi oleh Tuhan dan dia merasa bebas. Terus untuk tetap melayani, tetap berproses bersama Tuhan. Tapi di titik itu karena akan ada hasil laboratorium. Nah kalau sampai itu bunyi di situ, ada yang paling ditakuti misalnya HIV gitu ya. Kan orang tua akan kaget ya. Kemudian dia bilang, setelah kejadian itu dia bilang ke saya, Pak Martin, Tuhan luar biasa. Ketika saya tulus sama Tuhan untuk saya memang ingin menjadi better person gitu ya di hadapan Tuhan, dan saya cerita ke orang tua saya. Orang tua saya memang sedih, wajahnya kelihatan sedih, tapi kemudian yang keluar dari mulutnya adalah, ingat ya, apapun dan siapapun kamu tetap anaknya papa mama. That's it. Bukankah itu yang menurut saya tidak usah diskenariokan dan tidak usah dibayangkan pun teman kita mendapatkan apa yang terbaik begitu. Nah ini kan contoh ya. Jadi keterbukaan itu asalkan bersama Tuhan ya, jangan bonek, maksudnya nekat karepe dhewe maju tanpa Tuhan. Ya, dengan Tuhan maka saya percaya Tuhan yang akan bahkan bisa mengubah. Bisa mengubah nanti Siska supaya tidak batuk-batuk. Saya yang dikasih minum. Oh, minum sendiri dia bawa kok sebetulnya. Ya, seperti itu. Jadi tadi kayaknya ada yang mau tanya, Sudan. Iya, siapa yang mau tanya ya tadi? Enggak. Enggak ada. Kalau Alvan, enggak mau tanya? Oh, enggak. Ya. Ya, nah ini yang ini. Oh iya. Kabelnya kan nutut nanti. Ya, saya mau tanya. Pilihan orang tua itu apakah selalu pilihan yang terbaik kok? Misalnya tentang memilih jurusan gitu. Kehendak orang tua dengan kehendaknya anak itu berbeda. Kemudian anak tetap memilih dengan pemikirannya anak, pilihannya anak. Tapi pilihannya anak itu mungkin sudah ada rencana ke depan, sudah punya pandangan misalnya setelah kuliah nanti mau kemana, sudah punya rencana yang baik. Tapi mungkin itu bukan yang diinginkan orang tua dan anak tetap berjalan dengan pikirannya anak itu sendiri. Apakah itu anak tersebut bisa dibilang
taat, salah tidak dengan berjalan tetap dengan pilihannya sendiri. Terima kasih. Oke, saya kira ini juga berlaku untuk jodoh. Betul ya? Gak hanya masalah studi. Mungkin mau tanya itu tadi, jodoh kan lebih sensitif. Ada satu hal yang bisa dipastikan, tapi hampir tidak mungkin dilakukan. Apa? Tanya gini, tadi papa mama ngomong gitu sudah doa apa enggak? Ini dari Tuhan enggak? Kalau itu dari orang tua, don't buy it. Enggak. Yang terbaik kan yang dari Tuhan, bukan dari orang tua. Tapi kan enggak mungkin tanya, sudah doa enggak? Itu kan yang bener aja, gengsi dia. Sudah, mama bukan hanya doa, mama ini puasa. Wah, tambah. Ini doa puasa. Doa puasa itu ada yang maaf ya, enggak sehat. Apa? Maksa Tuhan. Iya, coba tanya. Loh, kenapa papa mama puasa? Oh, supaya doanya papa mama ini dijawab. Dijawab apa? Ya dijawab iya. Ya maksa itu berarti. Kalau dijawab, loh terserah Tuhan. Tuhan bisa jawab ya, bisa jawab tidak. Oh netral ya toh. Nah itu, jadi kenetralan itu yang biasanya nggak terjadi, sorry. Saya pun sebagai orang tua saya jujur, saya berjuang untuk netral. Loh iya berjuang, ya apa? Teman saya ngomong, Pak, koncoku di Jakarta, arek gini. Pokoknya very troublesome gitulah. Ya. Terus pernah, mungkin karena anak saya ngomongin tentang saya dan tahu bahwa saya ini pendeta, temennya itu malah pernah ngajak omong saya, kenalan. Lalu mau datang, mau nginep. Kemarin malah anak saya, Pak, papa kapan ke Jakarta, aku tak ikut nemui gitu. Ya. Nah, kalau saya berdamai dengan itu. Mamanya ngomong, kau nek iso ojo kau. Ojo terpengaruh ya. Kan gitu ya, susah. Nah, apakah itu yang terbaik? Enggak. Anak yakin apakah dia berdoa. Nih. Nah, lalu saya teruskan. Lah setelah dijalani kok rasanya keliru. Misalnya. Kalau konteksnya sekolah, selesaikan. Bukan karena keliru atau tidak. Tunjukkan pada diri Anda. Ini penting untuk berkata pada diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau tanggung jawab sama keputusan saya walaupun tidak enak jalaninya. Kenapa? Ini baru masalah sekolah coy. Kamu nanti kalau pasangan hidup, itu ada yang 7 tahun baru enak. Ada yang 10 tahun baru enak. Waduh Pak, nek 10 tahun baru enak mending gak usah kawin ya. Iya. Loh kok iya? Ya jangan gitu. Jangan gitu ya. Loh, karena gini loh, semua yang indah itu hanya terjadi waktu pacaran. Ya. Nah kemudian yang bikin ini tadi, yang terbaik atau tidak dari orang tua. Kenapa? Karena waktu masuk di pernikahan, sorry to say, kalau kamu punya hubungan baik sama orang tuamu, kamu malah punya masalah. Kemungkinan kamu punya masalah semakin besar. Ayo tahu kenapa? Tanpa disengaja, betul. Tanpa disengaja, kalau kamu merasa bingung sama pasanganmu, tempat di mana kamu tanya, akhirnya siapa? Orang tuamu. Kalaupun kamu nggak tanya, orang tuamu kasih nasihat, kamu langsung baik. Kenapa? Karena hubunganmu baik. Yeah. Padahal sing kawin kamu, duduk wong tuamu, orang tuamu nggak pernah kumpul sama pasanganmu 24 jam. Kok iso dia yang ngasih nasihat ke kamu? Yeah. Wow, yang dia nikahi lain men. Ya toh pasangannya dia ini kan lain. Ya masuk kawin sama orang yang sama? Kan tidak. Lo kok nasihati?
Tidak bisa. Ya. Orang tua is the worst choice to be a consultant to your marriage. Ya. Best friendmu juga sama aja. Ya. Kecuali best friendmu adalah atau orang tuamu adalah orang yang berjuang untuk netral, kecuali itu. Itu nggak apa-apa. Jawabannya yang sehat tuh gini. Ya apa Son? Oh gini ya. Oh gitu ya Son. Oh okay. Iku pilihanmu ya Son, ada ono. Lu kan gitu. Itu baik justru. Lu mama ya apa sih? Aku ini stres. Gak dikei nasihat kau ngadepi. Lu ya sudah. That's your choice. Aku gak kumpul ambek pasanganmu 24 jam kok kau nasihati. Ya apa caranya? Gak bisa. Itu orang tua yang Benar. Sehat. Kebanyakan tidak. Kebanyakan tidak. Saya sudah mengkonsultasiin masalah pernikahan justru yang menyebabkan perceraian semakin kenceng karena orang tuanya. Bukan karena anaknya. Karena hubungannya baik. Nek hubungan ini jelek malah lebih netral. Ya. Kenapa? Karena orang tanya ngomong apapun gak didengar. Di depannya aja, ya, tapi nggak didengar, itu malah selamat. Dia masih netral sama pasangannya. Ya berkembang ya, tapi saya kira mungkin itu yang juga diharapkan dari pertanyaannya. Oke, I'm back call, sorry ya, ada gangguan teknis. Ya tadi thank you Sonia dibantu. Ada lagi yang pertanyaan? Ya. Iya, silakan. Mau pakai ini ya? Dinyalain dulu. Ya, nah. Udah toh? Tunggu dulu. Oh, Nah, sudah. Ini enggak apa-apa ya? Nah, sudah. Oh ya. Sudah. Salah satu caranya kita buat bangun hubungan kan pasti dengan ngobrol ya. Misal kalau lagi makan atau lagi apa. Tapi at least dari saya sendiri. Ketika saya ingin cerita ke orang tua, ya tadi udah disampaikan masalah keterbukaan kan. Yang saya ceritain soal kehidupan itu pasti kayak cuman 10% dan itu pun hal yang paling suci gitu loh. Karena ya saya mau terbuka aja ya. Kita sebagai remaja kan dipenuhi dengan hal-hal yang mohon maaf. Jelek-jelek semua kan ya. Masa saya cerita temanku lo ada yang open BO. Kan gak mungkin toh. Ya kan pasti langsung kayak, gak boleh kamu temenan sama dia lagi. Iya pasti nanti dilarang. Iya makanya jadi kan kayak sementara orang tua kayak sakit jantung ya. Iya, sebenarnya kayak Unfound. orang tua pasti malah tambah, kalau saya nggak cerita orang tua malah nanya, Tessa kamu apa ada di sekolah, di kampus gimana, di ini gimana? Oh aman, biasa aja. Kok kamu nggak pernah cerita sih? Ya saya mau cerita apa? Kalau saya cerita ya habis saya begitu. Ya gitu sih kurang lebih intinya. Nah mungkin gini, ini belum tentu jalan yang terbaik, tapi perlu dicoba itu begini. Mama papa pernah baca artikel nggak tentang anak sekarang kayak apa? Intro. Kalau nggak pernah ya percuma saya cerita. Papa mama akan kaget-kaget. Jadi artinya ada pra keterbukaan. Jadi keterbukaan butuh pendahuluan. Perlu pengantar ya. Jangan pernah keterbukaan. Nanti sama pasangan juga sama. Tidak bisa. Kita misalnya tiba-tiba saya selingkuh gitu ya. Amit-amit ya. Terus kemudian. Contoh singgungan lah kok. Enggak, ini contoh yang langsung to the point yang paling buruk kan. Kemudian sadar ya toh sadar ini sudah bertobat ini. Kemudian istri kan enggak tahu nih, ya, tahu-tahu pulang gitu karena sudah berdoa pada Tuhan itu langsung duduk sebentar ya. Aku ini selingkuh ya. Gak karu-karuan. Nangis pergi pulang opo gak telepon gak karu-karuan terus bingung. Loh, apa salahku? Aku jujur loh. Aku jujur ya toh. Wis berdoa ya. Tidak berhikmat. Iya, ini tidak berhikmat namanya gitu. Jadi perlu ada kesiapan. Jadi maksudnya mulai ngomong dulu apa pakai case-nya orang lain. Case-nya teman. Ya, jadi misalnya ini temanku tuh kayak gini. Dia menurut mama dia lebih baik cerita nggak sama mamahnya gitu. Minta pertimbangan. Nanti mamanya jawab. Dia akan membayangkan kalau dirinya dia kan. Nek anakku. Yo Jok, kok mamanya kaget? Oh berarti gak siap ini. Kan gitu ya. Iya toh. Iya. Suruh dek ngomong.
Mari ngomong ya apa? Beno, mamae meh opo, meh kaget meh opo. Lah berarti dia kaget. Tapi kalau dia oh iya jangan ya, lebih baik pelan-pelan lah ngomongnya gini. Nah itu berarti ya jadi dari jawaban kita bisa tahu kesiapan Dari reaksinya. orang tua. Tapi ndak gibah ya kok ya. Terus mamanya tanya, itu temenmu sing mana? Sing anak itu dah gitu. Kan ya ndak Oh ya. ya langsung kita lindungi. Iya, tutup ya tetap ya. Tutup identitas, Jadi rahasia jabatan. terbuka bukan gibah ya kok ya. Terbuka bukan gibah gitu. Iya kan. Tapi sebenarnya terbuka ini penting. Ini kalau menurut saya ya kok ya. Karena meskipun kita dekat sama teman, tapi pada akhirnya kita butuh keterbukaan itu dengan orang tua. Pada akhirnya yang support juga orang tua nantinya gitu. Ada lagi kah? Nggak ada, disimpan dalam hati. Wih, beneran nih nggak ada yang mau nanya. Nanti selesai acara baru nanya gitu. Tadi Kak Siska nggak ngasih aku kesempatan gitu. Tak kasih loh tadi aku pergi sebentar itu. Tanya yang aku nggak tahu nggak apa-apa. Ada. Boleh. Boleh, mewakili. Direkam soalnya. Itu ditunggu dulu kalau habis nyala itu berapa detik. Tadi yang masalah gibah, sebenarnya pertanyaan saya itu kayak background dari masalah gibah. Jujur, saya tuh pengen banget bisa gibah sama ibu. Karena saya rasa kalau ya sebagai perempuan ya, sarana untuk membangun bond terbaik itu lagi gibah. Tapi ketika saya tuh takutnya kalau saya cerita, mah temanku tuh lo gini, malah saya kayak, kamu gak boleh temen aku. Iya. Padahal tuh saya pengennya, aku pengen mama ikut sama aku seru-seruan ngerasani. Pokoknya at least dengan meskipun buruk ya. Iya sefrekuensi, seenggaknya saya ingin biasa frekuensi gitu loh sama orang tua. Ya meskipun, tapi kan ya itu maksudnya tadi. Saya takutnya kalau dengan saya mengangkat sesuatu yang buruk soal lingkungan kuliah atau pertemanannya saya, jatuhnya kena malah saya. Padahal saya pinginnya tuh orang tuh nyerang teman saya, bukan nyerang saya gitu. Nah ini menarik ya. Ini ilmu komunikasi yang penting. Itu gini, bedakan topik. Topiknya itu dipilah-pilah. Itu tadi ada 2 topik. Satu adalah topik dari yang mau digibahkan. Dan topik komunikasinya sama mama yang sefrekuensi. Itu 2 hal yang berbeda. Seringkali kita berasumsi bahwa itu tidak perlu dibahas. Nanti kalian dengan pacar kalian atau pasangan kalian juga seperti itu. Masalah kunci ketinggalan itu bisa membawa komunikasi yang sangat buruk. Ya ketinggalannya di Surabaya, rumah yang mau dibuka di Jogja misalnya. Ya kan? Ya, dan sampai di Jogja jam 3 pagi misalnya gitu. Saya pernah ngalami itu. Ya. Kalau papa saya malah gigi palsu mama saya ketinggalan. Artinya kan berarti selama liburan tidak bisa makan. Nah, sulit makannya. Nah, ini contoh. Jadi sambil marah-marah dia pulang pujon. Nah, seringkali yang dibahas gigi palsunya, yang dibahas kunci yang tertinggal. Padahal masalah yang utama itu bukan kunci yang tertinggal. Tapi pola komunikasi yang belum nyambung, belum sefrekuensi. Itu yang dibahas. Siapa namanya tadi? Tessa sudah pernah enggak? Mah, menurut mama, kita tuh kalau ngobrol sering sefrekuensi enggak? Pernah enggak bahas itu? Nah itu sudah nyala itu kayaknya. Kalau yang secara spesifik ngomong gitu nggak pernah sih, karena kan pasti endingnya malah berujung ke argumen. Tapi kalau kayak berupaya buat ngajak dikit-dikit ngobrol bahas satu itu sering ngajak gibah tuh sering. Pernah nggak Tessa mulai ngomong gini, Mah, boleh nggak Tessa lebih jujur ke mama? Apa? Tessa itu takut kalau ngomong itu diajak berargumentasi. Nah bagus. Nah lalu gini, ada satu tips yang paling sulit. Tapi kalau kamu berhasil, kamu akan memenangkan hampir semua komunikasi. Apa itu? Jangan pernah sebut lawan bicaramu dengan mama atau kamu atau namanya. Jangan.
apapun itu yang terkait dengan kemungkinan yang sifatnya pembicaraan yang konfrontatif. Konfrontatif itu kan ada kemungkinan berlawanan. Konfrontatif. Konfrontatif itu bukan berarti tinju-tinjuan, war, enggak. Tapi beda pendapat. Ya. Nah, kalau kamu beda pendapat, maka awalilah dengan apapun atau serangkaian pembicaraan itu selalu gunakan jangan ngomong mama gini. Itu ofensif. Nah, itu ilmu komunikasi yang mutakhir sekali. Kalau kita bisa memulai dengan aku, terus aku, itu membuat yang mendengar itu tidak merasa diserang apa-apa. Dan dia akan berusaha mendengar tanpa terganggu apapun egonya, harga dirinya, pemikirannya, semuanya. Jadi misalnya, Tessa tadi pagi ngobrol tentang ini, Tessa kok sedih. Karena Tessa sebetulnya nggak pengen argumentasi. Tapi akhirnya argumentasi. Dan Tessa sebetulnya sedih, capek. Tessa juga nggak tahu kapan enaknya bisa ngomong. Bersih kan? Nanti mama kan, dia tidak merasa diserang. Nanti coba reaksinya mama gimana? Saya yakin 100% berubah. Entah pergeserannya sedikit atau banyak, tapi dia akan berubah. Karena kita tidak memakai kata mama. It helps. Berarti kan karena orang mungkin cenderung kayak kalau ada masalah itu salahnya si ini gitu ya, salahnya si ini. Iya. Bukan apa masalahnya tapi siapa yang salah gitu ya seringnya. Sebaik apapun kita ngomong sama dia aja, kita kan kadang-kadang Van gitu kan. Gini loh Van, gini. Tapi kan tetap disebut ininya dulu. Kalau misalnya aku ini merasa gini. Dia kan enggak mungkin tanya, kamu ngomong sama siapa gitu. Kan enggak mungkin toh. Kalau berduaan tuh ya. Ya, pokoknya jaraknya juga tahulah ya konteksnya. Bisa. Sambil curhat. Ya, aku tuh kok gini ya. Gini. Nanti dia akan listen. Terus dia akan tanya, yang kamu maksud apa aku? Ya sebenarnya ya gitu. Tapi kan bukan kita yang nyebut. It helps. Dia gitu. yang sadar. Gitu loh. Jadi kita enggak offense. Gitu. Tapi jangan berharap sebaliknya ya. Tolong. Dicoba kok. Ya, kan sebaliknya jangan berharap. Kalau kita ngomong sama orang lain, jangan berharap proses itu terjadi dengan indahnya. Bahasa cinta apa, jangan pernah berharap. Tapi lakukan aja. Ya, lakukan. Semoga ini it works gitu. Oke. Thank you. Ada lagi? Ada Hans? Atau kira kamu resen Hans? Enggak ya? Enggak. Oke. Ya, silakan. Ya. Kursi nomor 2 itu membuat orang lebih merasa berani untuk tanya. Kayak gimana kalau tuker? Oke, sedikit sharing aja nih. Ya. Menceritakan tentang orang tua saya. Orang tua saya tuh bisa dikatakan orang tua yang agak jadul. Jadul dalam arti karena saya anak perantau dari Nusa Tenggara Timur. Wow. Dan orang tua saya tuh sangat memegang sekali yang namanya budaya-budaya Timur. Ya. Jadi dalam rumah sendiri tuh disiplinnya tuh sangat luar biasa sekali. Saya kalau waktu masih sekolah dulu tuh sebelum ke sekolah harus dicek dulu kerapihan sebelum ke sekolah gitu. Sampai dilihat secara detail seperti itu. Dan itu terbawa sampai sekarang. Oke. Terbawa karena budaya seperti itu. Ya. Nah, ketika untuk masalah yang mengenai keterbukaan tadi, sewaktu dulu saya masih kecil, waktu masih di NTT pada saat itu tuh kayak terasa enggak sama sekali, enggak terbuka. Jadi ya saya punya masalah apa ya sudah diamin aja dulu. Nanti kalau misalnya orang tua nanya kenapa baru ngomong. Nah
seiring berjalannya waktu sampai sekarang ini baru mulai merasa kedekatan antara saya dengan keluarga saya, dengan orang tua saya. Sampai-sampai saya kalau di HP saya saja saya kasih nomor kontak bos. Kalau papa bos, mama bundahara. Karena biasa kayak gitu. Dan setiap kali kalau WA, kalau telepon, video call juga pasti nggak panggil papa, nggak panggil mama. Bos. Panggil bos, gimana bos? Atau panggil ke mama, bunda gimana bunda? Ada transferan nggak hari ini? Nah kayak gitu, karena pengennya untuk keterbukaan. Nah tetapi berjalannya waktu juga saya berharap dengan keterbukaan itu kita sama-sama untuk saling ngobrol. Kalau misalnya ada masalah saling ngobrol gitu. Tetapi permasalahannya itu adalah di papa saya. Papa saya adalah tipe orang yang mungkin karakternya dia itu adalah orang yang menyimpan masalah sendiri. Mama saya tahu, dan yang biasa ngobrol seperti itu, kalau kayak papa saya punya masalah tuh pasti mama. Itu papa tuh lagi gini ya. Mama malah yang cerita. Ketika saya mencoba untuk ngobrol sama papa hanya bisa bilang aja, sudah kamu diam saja. Kamu di jauh sana, kamu sendiri di sana, urus dirimu aja. Kalau misalnya ada kekurangan bilang sama papa. Nah, maksudnya saya sebagai anak juga kan pengen untuk membantu masalah papa kalau misalnya seperti itu. Nah itu ya saya mau tanya saja sih untuk masalah keterbukaan itu ya. Iya, keterbukaan itu. Ya, ini saya menjawabnya memakai contoh langsung. Tolong nanti diserap intinya. Within kamu sangat sayang, kamu mencintai, dan kamu sadar bahwa orang tuamu ini bukan tentang Adrian ya, bukan. Jadi ini ada anak yang sangat konvensional orang tuanya dan anaknya terkekang. Sampai pasangan pun, padahal ini cowok ya juga dan usianya sudah matur, udah 20 sekian hampir 30. Sampai dia naik sepeda motor dan tidak pun masih ditentukan. Nah, intervensinya sampai masuk ke pekerjaan. Kemudian satu ketika dalam keterbukaan yang begitu nyata, dia bilang ke saya bahwa dia sudah ingin bunuh diri. Karena dia merasa no way out. Ya. Di satu sisi dia tahu bahwa orang tuanya sangat sayang sama dia. Dan dia juga sangat sayang sama orang tuanya. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan ketertekanan itu. Ini ekstrim ya. Ini saya ngambil yang ekstrim sekalian gitu contohnya. Nah, kemudian saya ngomong begini, ini tapi maksudnya prosesnya panjang, tentu saya nggak langsung to the point begitu, enggak. Saya akan mendengar apa panjang ya, tetapi kesimpulannya yang menarik begini. Saya langsung ngomong gini, sorry ini saya bukan menyalahpahami kamu, tetapi bagi saya kamu tidak membuktikan kamu cinta beneran sama orang tuamu, tak gitu kan? Dia kaget, loh kenapa? Kamu bayangkan, orang tua ini sangat sayang sama kamu. Tapi even kamu punya sesuatu yang sangat menyakitkan untuk dirimu dan terkait sama dia, orang tua itu sendiri. Kamu tidak punya, you have no guts. Kamu gak punya cinta yang cukup besar untuk orang yang paling kamu cintai itu berhak tahu. Dia berhak tahu. Dia mau marah, mau apa, itu urusan belakang. Tapi itu haknya dia. Dia yang paling sayang sama kamu kok. Ya, dan memang waktu itu kebetulan konteksnya anaknya beberapa dan ini yang paling disayang. Ya. Nah, kalau kamu memang sayang, oke. Saya percaya. Kamu akan menyampaikan dengan cara sebaik-baiknya. Karena kamu gak pengen nyakiti kan? Ya. Tapi karena dia cinta dan kamu cinta, dia berhak tahu. Itu haknya dia. Gitu kan. By the way, cut the time. Akhirnya dia dapat momentum itu.
Dan hidupnya saya nggak tahu detailnya, ya, karena Tuhan juga bekerja dalam ketulusannya. Jadi sampai waktu itu masalah pasangan hidup, itu papanya sampai ngomong gini ke saya. Tuhan yang atur saya ketemu sama mamahnya. Nah, papanya, saya ngobrol sama mamahnya tentang calon dalam tanda kutip. Kemudian pulang, papanya senang sekali telepon saya. Pak Martin, Tuhan itu baik. Kenapa? Kenapa kita ini enggak ada janjian, enggak ada apa, kok ketemuan. Terus istri saya tadinya itu sudah lampu merah. Lampu merah maksudnya enggak ngerestui. Tapi karena Pak Martin ngobrol dan dipakai Tuhan, nah itu poinnya, ini lampu hijau. Tapi menurut saya, itu karena sudah ada prolog. Jadi anak ini, karena sudah kan berubah, kan saya melihat juga, akhirnya dia setelah itu dia naik sepeda motor dengan bebas, dengan apa kan. Kemudian saya kan tanya waktu itu, karena sudah agak lama saya ketemu. Lah, ini kok kamu sudah naik motor lagi apa gitu kan. Dia sudah bebas kemana-mana gitu. Iya, gimana? Ya cerita. Nah, saya ngomong sama. Terus tak tanya, gimana reaksi mamamu? Ya diem, langsung kayak berapa saat itu nggak ngajak ngomong gitu. Ya tapi it works gitu. Ya, jadi itu satu sisi. Nah sisi lain begini. Kita ini mesti percaya kalau orang tua nggak mau ngomong sama kita, itu nggak ada alasan lain biasanya, karena mereka mau ngelindungi kita. Karena orang tua sangat menyayangi kita. Orang tua tidak merasa nyaman ketika anaknya harus susah payah demi orang tua. Ini konvensional. Tapi ini realita, ini kenyataan. Nah, maka kembali lagi. Adrian bisa memulai dengan kata-kata seperti itu. I know, Dad, I know, you are not my boss again. You are my daddy. Ya. Maybe you never want me to help you, ya, in many way, ya, in many trouble, ya, because you love me. It's okay. Mungkin kamu bantu lagi dengan kata yang lebih kuat. If you really love me, even I cannot help you, let me know what happened exactly with you. That is love. Not because I can help you. No. Maybe in that time I cannot even help you. Jadi temukan momentum, gak apa-apa. Stay with him. Maksudnya kalau kamu pengen punya momentum. Karena istri saya dapat momentum. Singkat cerita begini, mertua saya itu punya simpenan. Ya, dan bukan rahasia, semua sudah tahu. Bahkan sampai dia waktu mau penguburan pun kami khawatir keluarga yang lain itu akan datang dan meminta jenazahnya. Ini benang ruwet, tetapi yang menarik, istri saya itu pun sudah tidak berharap bahwa papanya akan terbuka dalam apapun, ya. Jadi kalau ngomong apa selalu hanya di permukaan. Jadi, kamu udah makan, kamu pergi mana? Jadi sangat peduli sama anaknya, tetapi tidak pernah deep. Tidak pernah deep. Karena ini konvensional. Kemudian saya yang berdoa sebetulnya, dan saya sudah tidak berdoa lagi. Tadinya saya berdoa sampai saya tidak berdoa lagi. Ya, saya anggap Tuhan sudah tahu, ya, tidak usah diulang. Tuhan tidak perlu siaran ulang. Nah, dan ternyata terjadi ketika mama sakit, jadi mama mertua saya sakit, kemudian papa dan istri saya nungguin.
tiba-tiba papanya ngomong. No, papa ini sudah punya dosa besar. Papa punya simpenan. Dan papa sebetulnya sudah berjalan menuju ke pertobatan. Dan papa ingin bertobat. Tapi papa tahu, mamamu gak mungkin ngampuni papa. Hanya karena kesiapan hati dan hanya duduk mendampingi. Who knows? Ya toh, the deepest secret ever told akhirnya keluar saat itu. Kamu gak akan tahu momentumnya apa, kapan. Setidaknya pastikan doa mudah sesuai arahnya Tuhan yang mau. Kasih kesempatan. Gitu ya. Jadi, nah, tapi kembali lagi, ini tekadnya aja. Bentuknya bisa, nggak tahu. That's your parents, ya. Kamu punya experience nanti akan sangat berbeda, tetapi keterbukaan itu akan terwujud. Bisa terwujud. Ya, ini pertanyaannya berat banget dan bagus. Ini berat-berat semua tanyanya. Lapisan belakang ya Pak ya. Kalau lapisan depan tadi. Jangan yang depan lebih berat lagi nanti tanya. Kalau semakin berat saya nggak bisa jawab nanti dia aja. Nanti saya serahkan ke Sonia juga kok, enggak apa-apa. Ya. Biar Bu Linda nanti yang jawab. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan kok dalam 3 hal ini. Ya. Waduh, menyimpulkan banyak sekali sebenarnya ya. Rekan-rekan sudah sama teman-teman sudah sama-sama dengerin. 3 hal. Pertama, izinkan diri kita diproses oleh Tuhan gitu ya. Termasuk dalam hal mengampuni. Izinkan diri kita diproses, bersedia diproses sama Tuhan. Lalu yang kedua adalah evaluasilah cara kita komunikasi selama ini udah efektif apa enggak. Kalau belum efektif, temukan jalan lain, be kreatif gitu ya. Lalu yang ketiga, ini sih yang saya suka gitu ya. Hadirlah untuk orang tuamu. Bersamalah dengan mereka. Bukan physically, apalagi yang merantau-merantau ya, physically susah hadir, tapi biarlah mereka tahu dan ngerti hati kita bahwa kita itu mau hadir, kita sayang sama mereka. Dengan cara sesederhana apapun yang bisa kita lakukan untuk mereka. Itu bahasa cinta kita ya. Kayak gitu Kak? Ya. Nah sekarang kita mau tutup dalam doa. Saya ada closing. Oh iya, closing dulu kok. Kita buka sama-sama Matius 7 ayat 12. Iya. Karena aku ngerti segala sesuatu itu tak? Ya, makanya coba dibuka. Tapi kembali lagi, lihatlah ayat itu dengan sangat kreatif. Ya, sadar dan temukan ternyata kita sendiri untuk diri kita saja kita kurang kreatif. Ini contoh yang kreatif. Anet ini kan mengganti warna rambutnya. Ya, sampai saya pangling sama dia, kan begitu. Nah, tapi ini kan tentang appearance ya, tentang permukaan. Nah, kalau di Alkitab itu, coba ada yang membaca untuk kita semua, yang pakai mic. HP ini beda. Silakan. Cek. Oke. Ya, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi apa yang engkau inginkan pada dirimu? Nah, biasanya coba perhatikan. Kalau kamu tidak mengupdate apa yang ingin kamu lakukan untuk dirimu, berarti kamu bukan orang yang kreatif dan inovatif dalam hidup. Dan ketika kamu tidak menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, maka jangan terlalu berharap ada perubahan dalam hidup. Ada yang nyaman dengan steadiness. Itu psikologi, ya, ilmu psikologi. Jadi kalau
orang itu enggak terlalu senang banyak perubahan, maka konsekuensinya terimalah apa adanya. Even yang tidak enak pun terimalah dan cepatlah berdamai. Karena kamu bukan orang yang suka perubahan. Kamu orang yang stabil. Ya. Tapi kalau kamu orang yang suka perubahan, dinamis. Ini temukan dirimu ya. Atau in between gitu ya. Kalau kamu orang yang dinamis, maka pastikan kamu juga, tadi kalimat itu betul. Apakah kamu juga akhirnya doamu, keinginanmu orang melakukan sesuatu untuk dirimu aja, itu tetap gitu loh. Lah kalau itu tetap kok kamu ada change dalam hidupmu. Even doamu lo tetap. Coba sekarang doa malam nanti sebelum tidur. Ya, pilihan katanya, susunannya, jangan-jangan sudah 5 tahun kamu pakai. Lebih. Jangan-jangan, ya apalagi doa makan. Jangan-jangan itu sejak kamu umur 6 tahun. Masih kamu pakai sampai kamu umur 20-an. Tuhan, iya menunya aja ganti. Doanya tetap. Tuhan terima kasih kami mau makan, terima kasih Tuhan, amin. Coba, doanya sama. Lalu kamu bilang, kamu mau berubah. No way. So, Tuhanmu berubah. Tuhanmu sudah membaharui, kamu juga nggak tahu. Soalnya kamu tidak mengupdate dirimu. Jadi itu yang dilewatkan dari ayat ini. Ayat ini seringkali, ini kalau aku ingin berbuat untuk sesuatu orang lain, maka aku merefleksikan dulu aku pengen apa, baru aku berbuat untuk orang lain. Betul ya? Biasanya gitu. Ya. Nah, orang lain itu sebenarnya sudah, atau Tuhan itu sudah mengubah caranya ke kita. Tapi kitalah yang tidak mengupdate apa yang kita inginkan orang berbuat untuk kita. Oke? Jadi biarlah ayat ini yang menguatkan kita dengan dimensi yang lebih wide. Ya itu aja. Kita lebih bijak lagi ya kok. Ya, Ya. untuk keterbukaan tadi. Yes. Ingat dan mari sama-sama kita lakukan. Oke. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih, kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan kami bisa belajar, kami bisa berbagi, kami bisa mengerti. Dan saat ini Tuhan kami ingin membawa pulang semua yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Tolong mampukan kami untuk mengingatnya, tolong mampukan kami untuk menghayatinya. Dan kami mohon mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, khususnya dalam relasi kami dengan orang tua yang kami kasihi. Tuhan terima kasih untuk kebersamaan kami. Mohon Tuhan juga berkati Ko Martin Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati segala sesuatu yang Ko Martin lakukan. Karena kami percaya Engkau memakai Ko Martin menjadi berkat dimanapun Ko Martin berada dan bersama siapapun. Tuhan setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, mengakhiri acara kami, dan akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, ada pengumuman Tessa? Ya, pakai mic itu boleh? Ya, Tessa mau berdiri juga boleh. Ya. Cek. Bersama tinggi. Ya. Oke, shalom semuanya. Halo. Oke, nah jadi kita dari panitia bulan keluarga, kita mau ajak teman-teman sekalian nih buat ngeramein acara bakar gereja. Tenang, kedengarannya mungkin emang agak aneh ya, cuman itu tuh kepanjangannya dari barbekyuan bareng di gereja. Gak aneh-aneh kok guys. Nah mungkin di sini tuh teman-teman apalagi yang kuliah, itu kan pengen gak sih kayak sekali-sekali makan kayak gyukaku, kokari gitu kan, dan nge-grill. Tapi kan mahal banget gitu ya, satu pak 200.000 per orang. Mending ikut ini gratis, makanannya banyak, bisa nge-grill sepuasnya, sekalian bentuk komunitas, barangkali ketemu jodoh ya kan, siapa yang tahu. Seiman lagi mungkin, makanya. Jadi mending nanti kalau mau daftar gampang, caranya tinggal teman-teman nanti ikut besok ikut ibadah umum maupun remaja, karena nanti setelah ibadah itu bakalan ada stand di depannya kantor umum. Iya ada booth, itu booth panitia bulan keluarga. Nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran di situ dan gratis, tenang aja. Untuk tanggalnya itu tanggal 9 September. Untuk lokasi di GKI Araya.
masih satu unit dengan GKI Manyar tapi gak terlalu jauh-jauh amat. Jadi secara lokasi juga gak jauh-jauh amat, harganya gratis, kenyang, kan kurang apa lagi. Jadi buruan datang juga. Sama ini bagi teman-teman yang capek dengan polusi udaranya Surabaya yang bikin paru-paru sesek. Mending aku saranin teman-teman join ibadah Padang di Taman Dayu. Kan biar kalian merasakan udara yang seger ya, healing. Siapa sih yang nggak mau healing? Dan harganya pun cuma 65.000. Ya, tanggal 28 itu juga pas tanggal merah kok. Jadi nggak ada kegiatan perkuliahan, nggak ada sekolah atau kerja sama sekali kecuali dosennya antik ngadain kelas, nah itu baru aneh sih. Tapi harusnya aman. Ya. Hari apa? Nah, bisa toh online Zoom di ibadahnya aman. Hari apa? Jumat apa ya? Rabu ya? Kamis. Kamis. Hah? Kamis. Lumayan kok. Acaranya tuh mulainya pagi jam 6 ya Kak. Jam 6 start dari Manyar Jaya. Manyar ini ya? Manyar sini. Maaf. Aku lupa ya, Manyar ini. Manyar ini. Ya. Startnya dari gereja ini kok. Berangkatnya bareng-bareng. Jadi enggak perlu khawatir masalah transportasi. Untuk pendaftaran sama dilakukan di booth depan gereja setiap selesai ibadah umum maupun KPR. Berarti besok sekali daftar langsung untuk 2 acara boleh? Bisa banget dong. Sak paket ya? Oh iya pasti. Jadi tunggu apalagi guys, kesempatan kali ini healing, harganya nggak sampai 100.000, makan kenyang. Ditunggu ya guys kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi habis kita makan-makan barbecue di dekat sini, terus kita healing di jauhan sana. Wes cocok sudah. Aku catat loh ya. 65 itu bungkus gitu. Ya iya toh. Bungkus barbeque-nya bawa ke ibadah Padang. Bagus. Apalagi kalau datang juga bawa, itu lebih baik lagi. Iya. Itu bagus. Bawa udang gitu ya. Iya. Duh, sudah senyum-senyum ini alamat ikat ini. Boleh. Ya oke. Terima kasih Ko Martin, thank you untuk sharingnya, untuk semua yang dibagikan. Tuhan memberkati. Aplaus boleh?